saya di hari ini 8 September 8 Oktober salah saya 8 Oktober 2025. Nggak berasa ya 2025 udah mendekati akhir lagi nih. Nah, sepanjang tahun banyak berita-berita yang gak enak yang terjadi di Indonesia ini. Pertama, gas 3 kilo dipersulit sama si Bahlil. Ini awal mula nih. Ibu-ibu ada yang ngantri mati, tewas, meninggal, kecapean. Ini menimbulkan kisruhan, keributan di kalangan masyarakat. Nah, habis itu muncul lagi itu yang PPATK tuh, si Ivan ketuanya tuh, yang blokirin rekening dengan alasan ada rekening ilegal apa transaksi ilegal gitu loh. Itu udah bikin kacau tuh, orang-orang udah ngamuk. Nah, sekarang kembali lagi pom bensin swasta kayak Shell, Vivo, BP kosong. Sebenarnya sih dari awal Januari 2025 itu kasus itu yang kosong-kosong. Nah, tahunya akhir tahun begitu lagi. Apa maksudnya saya bingung. Saya nggak habis pikir ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini memang sengaja bikin kisruh, bikin keresahan di kalangan masyarakat, bikin orang-orang jadi emosi. Nah, terus sebelum ini sempat ada demo tuh, yang demo besar. Katanya demonya itu ditunggangin ya, ditunggangin sama dirubah nih sama Ternak Mulyono, itu ditunggangi sama geng Solo. Itu udah hampir merusuh ya, udah hampir rusuh besar itu. Demonya itu disusupi, bukan disusupi lagi, dibacak malah katanya. Kalau kata si bekas orang BIN ya, pengamat politik itu bekas orang BIN, Bapak Raja saya bilang ini demo ini ditunggangi, dibajak. Diubah, harusnya menurunkan Gibran, menangkap Jokowi, tiba-tiba jadi membubarkan DPR. Jadi berubah agendanya itu. Kacau. Nah, kita lihat nih ya, sial yang di industri gimana nih. Saya jalan pasti kosong ya, kecuali yang diesel. Kita lihat. Benar saja kosong. Tuh, cuma si power diesel yang ada. Iya, sampai jualan makanan. Snack-snack gitu. Ini keterlaluan, Pak. Ya, di Bahlil ini keterlaluan. Kemarin PPATK si Ivan ketuanya bikin rusuh. Sekarang mulai lagi si Bahlil dan Menteri ESDM ini bikin kacau. Itu maksudnya apa sih? Mau monopoli? Pertamina mau monopoli? Udah tahu Pertamina itu korupsi, sarang penyamun. Udah tahu, Pak, itu orang udah rahasia umum, sarang koruptor. Jangan dilindungi. Udah BBM-nya kualitasnya jelek, nggak bagus, dicampur-campur, dioplos. Nah, itu yang kacau tuh. Terus terang aja ya, bensin Pertamina zaman sekarang nih, aduh parah banget ya. Bangsa 10 tahun yang lalu nggak begini. Nggak ada kasus orang toko Pertamax, mobil rusak lah, mobil mogok gara-gara dioplos. Nggak ada begitu. Segila-gilanya Pertamina zaman dulu, walaupun memang dari zaman dulu banyak yang korupsi ya, sudah rahasia umum.
Cuma sejahat-jahatnya nggak sampai separah ini gitu loh. Mau bensin swasta, mau impor bensin harus satu pintu lah Pertamina. Dipersulit, itu kan monopoli yang gila itu ya, yang ngawur itu. Pikir dia, wah lo, pikir lo. Jangan bikin rusuh ya Pak. Kebijakan bikin rusuh jangan Pak. Tolong Pak, jangan bikin rusuh jangan Pak. Bener-bener keterlaluan tuh Bahlil nih ya. Udah si Bahlil bikin rusuh, terus si Sri Mulyani pajak mulu gitu kan. Akhirnya diganti sama Purbaya. Ya mendingan nih Purbaya nih. Pajak e-commerce si hapus, nggak jadi. Apa si Mulyani itu habis. Atau mau dipajakin, media sosial mau dipajakin. Mantap mau ditunggu. Rusuh aja lu. Bikin rakyat kesel, bikin rakyat emosi. Bikin orang-orang jadi tidak tenang. Ini negara apaan begitu ya? Gimana nih Pak, di bensin nih Pak? Nggak bisa Pak, monopoli begitu nggak bisa. Mafia lu mafia kalau main monopoli Pak. Cara-cara licik dan curang lu lakukan, lu lindungi itu si Pertamina. Petinggi-petingginya banyak yang korup, lu lindungi. Itu nggak bener Pak, pasti nggak bener. Sekarang udah impor nih ya, udah impor Gaswell. Ada campur etanol 3,5%, melebihi batas yang ditentukan atau yang dimaui pembensin swasta ya. Ini kan keterlaluan ya, minta Gaswell yang minta mentah di kasih yang begituan gitu. Sekarang udah diimpor, nggak ada yang mau beli nih, pembensin swasta batal. Sekarang si Bahlil ngerayu-ngerayu, ayo dong beli. Wah kacau lu Pak. Bensin swasta mungkin udah setuju ya beli bensin dari Pertamina, tapi syaratnya mintanya tuh Gaswell minyak mentah. Jokowi ini udah dicampur etanol 3,5%. Bagaimana nggak sesuai perjanjian dong, makanya nggak jadi. Udah diimpor 100.000 barrel dibatal lah, siapa yang mau beli, maksud saya kesepakatan. Sekarang si Bahlil ujuk-ujuk, ayo lah beli gitu. Gila Pak. Sekarang nih diimpor lagi 100.000 barrel lagi nih. Nggak tahu nih tahap kedua katanya ya. Ini moga-moga aja nggak sampai dicampur gitu loh. Ini kan terpaksa kan, jadi nggak ada pilihan lain. Ngambil dari satu pintu yang dipaksa mau gimana Pak ya. Pembensin swasta malah bisa apa-apa gitu. Kebijakan negara aja begitu Pak lo. Nah udah nggak tahu deh ke depannya gimana negara. Bikin peraturan jangan gila Pak, jangan nyusahin orang Pak ya, jangan nyusahin rakyat. Bener-bener setanmu ya, jahat lu, jahanam kepala tuh, jahat bener-bener jahat itu gila.
Gila nih mama nih anjing. Bego lu. Gila tuh mama. Nekat banget ya, gila anjing bangsat. Itu setan tuh mama. Udah jelas-jelas lampu merah dia mau terabas. Maksa banget tuh ya anjing. Waduh gila macet lagi. Kayaknya saya mau coba lewat jalan kecil ya. Jalan kecil di Sunter. Kayaknya mesti muter di sini nih. Kayaknya lewat sini, tapi nggak bisa. Satu lagi. Wah, sudah lama nggak lewat sini. Ini hitung-hitung muter-muter Sunter deh ini mah. Wah, ini saya pernah kerja di daerah sini nih. Ada PT namanya Maxi Style. Ini dia nih kayaknya nih. Ini perusahaan nggak bener tuh. Masih eksis nggak itu perusahaan gila tuh ya. Nah ini dia nih. Bukan beda. Udah berubah ya. BP kosong. Bahlil, lu gila Bahlil, jahat tuh ya Bahlil. Karat tuh. Lu bener-bener gila kalau begini. Keterlaluan Bahlil. Dimanapun juga nih si Bahlil harus dimaksudkan ya, harus diturunin tuh orang tuh, nggak disangka bikin kacau negara itu. Tinggal si presiden nih Prabowo, saya rasa nggak berani, karena
susah juga nih si Bahlil ini pegang kekuatan ya. Ini partai Golkar soalnya ketuanya bukan ketua. Banyak dukungan, banyak kekuatan. Nah, ini masalah nih ya. Orang yang memiliki kekuasaan, punya kekuatan malah bikin peraturan yang ngaco. Bukan digunakan dengan baik gitu ya kekuasaannya gitu ya. Powernya bukan digunakan dengan benar, malah ngawur. Tuh kosong ya. Aduh, gila tuh malah jual odeng. Anjing. Gimana jadi jual odeng? Aduh, tuh bener-bener lu. Itu bensin siapa? Panggilan odeng. Gila lu Pak Bahlil. Kue lu. Aduh, Pak. Masa pembensin jualan odeng? Keterlaluan. Ablong lu. Udah Pak, itu peraturan diganti Pak, yang bener Pak ya. Ya, Bahlil, yang bener lu. Negara rusak deh, gara-gara menteri-menterinya kayak sengaja bikin ribut. Jadi bukan yang punya kemampuan ya atau nggak pintar, enggak. Mereka pintar tapi jahat. Nah, susah ya, pintar tapi jahat. Bagaimana Pak? Jadi definisinya bagaimana pintar, punya kekuasaan tapi jahat. Nah, mampus lah. Pintar punya kekuasaan jahat, punya power tapi jahat. Wah, lu gila lu. Betul gila. Betul keparat. Ah, coba. Daerah Sunter ini semakin banyak kuliner ya. Di daerah Danau Sunter ini makin banyak kuliner. Mau jadi apa ke depannya negara ini Pak? Yang ada peraturan bikin rusuh mulu. Modar yang ada Pak. Rakyat yang modar Pak, rakyat. Yang kenapa rakyat Pak? Pejabat enak Pak, korupsi Pak. Rakyat yang kena, rakyat yang ketiban pulung, ketiban sial. Gara-gara ulah pejabat korupsi, rakyat yang menderita, rakyat yang sial. Bikin peraturan yang bikin yang enggak. Dari gas 3 kilo dipersulit. Pom bensin swasta mau dimonopoli. Koruptor dilindungin. Oke, ada yang ditangkap, tapi paling kecere yang ditangkap. Mana yang gede-gedenya kagak ditangkap. Yang udah KKP gitu deh ya. Ah, udah deh Pak. Gimana Pak? Saya bingung Pak. Aduh, ke depannya gimana ya 2030 gimana nih Pak? Negara Pak hancur kalau begini terus.
Kecuali Presiden Prabowo berani ngambil tindakan tegas ya. Itu dengan catatan kalau berani. Ya moga-moga aja berani, ya moga-moga. Ya syukur-syukur kalau si Prabowo itu berani. Tapi kalau tidak berani ya susah. Kita rakyat susah ya, bingung Pak. Kita bikin demo gede-gedean, disusupin. Ada yang bikin rusuh, ngejar-ngejar, ngebakar-ngebakar, teriak-teriak nasialis satu Cina. Kalau udah begitu ntar yang demo yang disalahin, mahasiswa yang demo yang disalahin. Ntar ujung-ujungnya bikin apa tuh darurat militer lagi ya. Udah habis deh. Moga-moga sih gak terjadi kayak gitu ya, moga-moga amit-amit deh. Ya, cuma kok pejabatnya sengaja bikin peraturan yang rusuh, yang merugikan rakyat, yang bikin resah ya. Ini mau gimana? Lama-lama bisa jadi people power Pak, ngamuk orang. Udah kayak begitu ngeri, ujung-ujungnya hancur. Semuanya hancur Pak. Tapi yang paling kena rakyat, yang paling ketiban sial, yang ketiban susah. Intinya ujung-ujungnya rakyat yang paling menderita Pak. Jadi kalau saran saya mendingan si Bahlil diturunkan, ya, dimaksulkan. Ya Pak Prabowo, tolong turunkan si Bahlil, dimaksulkan itu. Dan juga tangkap Jokowi, usut tuh yang Solo. Maksulkan juga si Gibran, kalian itu nggak benar itu. Ya tolong ya Pak ya, Pak Prabowo tolong Pak, please Pak. Ini demi kita Pak, demi negara dan demi rakyat. Hanya itu harapan dari saya sebagai rakyat sipil. Oke Pak? Jangan enggak Pak, ya. Jangan enggak Pak Prabowo, jangan begitu Pak. Bapak mesti tegas Pak. Jalan gerudukan lagi. Ya. Udah kena kapal laut. Saya masih sempat isi di situ Pak. Sekarang kosong, habis sudah. Buras. Ini Bahlil itu harus tanggung jawab kalau bisa enggak. Jangan main-main nih. Si Bahlil kalau didiemin aja terus merusuh yang ada. Harus diturunkan, ditumpas. Nggak bisa enggak. Jahat tuh si Bahlil tuh ya. Jahat tuh. Punya power, punya kuasa digunakan dengan nggak benar. Aduh. Ya udahlah, mau gimana lagi ya, bingung saya. Bingung.
jadi nggak pernah bener. Jalanannya hancur. Aspalnya kayak nanggung gitu ya, kayak angin-anginan gitu loh. Bukan kasih kualitas aspal yang bagus, dipakai kayak begini, cepet hancur gitu istilahnya ya. Mau jadi apa begini? Tuh, ngeri banget. Ini mendingan. Tapi mas stabil tadi tuh. Parah. Ini memang benernya kondisi aspal di Jakarta ya. Udah bensin di monopoli, aspalnya hancur-hancuran. Aduh, pajaknya tinggi, pajak mobil 40% baru disikat pajak. Waduh, pajak STNK paling mahal. Di Malaysia aja nggak semahal itu pajak mobil, pajak motor. Nah, udah rusak pak, hancur tuh, hancur. Widih, ini lagi nih, mantep bener. Lampu merah lu sikat. Bego, goblok.